Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair. Wafaqana Allah lil haqqi wal khair wa lil ilmi nafi wal amali salih. Kita akan kembali belajar berkenaan dengan at-tauhid wal aqidah, ya. Pembahasan tauhid dan aqidah. Perjumpaan lepas kita sudah baca 10 soalan, ya, termasuk di dalamnya jawaban. InsyaAllah untuk pertemuan sekarang akan kembali dilanjutkan soalan 11 hingga 20. Tapi sebelumnya saya minta izin untuk menambahkan maklumat, ya, berkenaan dengan 10 soalan yang sudah dibaca, ya, sebab ada di antara kita yang tidak hadir juga, ya. Soalan yang pertama boleh dilihat muka 5. Soalan pertama muka 5, ya. Soalan pertama berkenaan tentang apa? Tentang man khalaqaka, siapa yang menciptakanmu, ya. Kita sudah mengetahui, ya, jawabannya khalaqani Allah wa khalaqa jami'al makhluqat. Allah yang telah menciptakanku dan Allah juga yang menciptakan seluruh makhluk. Dalilnya kita sudah tahu, surah Az-Zumar ayat 39, ya. Yang ingin saya tambahkan di sini, tuan dan puan sekalian yang dirahmati Allah, soalan yang pertama ini berkenaan dengan tauhid rububiyah, ya, tauhid rububiyah, ya, maknanya kita meyakini bahwa Allah tabaraka wa taala yang mengatur, ya, alam semesta ini, ya. Tiada henti Allah subhanahu wa taala sibuk mengatur alam semesta ini, ya. Allah Khalik, pencipta, ya. Allah Razzaq, pemberi rezeki, ya. Allah Yuhyi, yang menghidupkan, ya.
Allah mumit, yang mematikan. Itulah tauhid rububiyah. Ya. Yang ingin saya tambahkan di sini adalah bahwa orang-orang kafir musyrik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pun mengakui, ya, rububiyah Allah ini. Ya, boleh ditulis di dalam surah Az-Zumar, ya. Dalam surah Az-Zumar, ya, surah Az-Zumar surah ke-39, ya, surah Makkiyah, ya, surah Az-Zumar surah 39, surah Makkiyah, ya. Ayat berapa? Ayat 38. Ayat 38. Boleh dibuka surah Az-Zumar ayat 38. Surah ke-39 Makkiyah, ya. Kita sudah bahas bahwa di dalam Al-Quran lebih banyak surah Makkiyah, ya, dibandingkan surah Madaniyah. Makkiyah ada 82, ya. Madaniyah ada berapa? Ada 20. Itu yang disepakati para ulama, ya, 20 itu. Adapun yang diikhtilafkan ada 12, ya. 20 yang disepakati oleh para ulama bahwa itu Madaniyah, yang 12 ikhtilaf. Ya, ada yang mengatakan Makkiyah, ada yang mengatakan Madaniyah. Untuk Makkiyah tidak ada ikhtilaf, sepakat 82. Ayat 38 sudah dibuka, ya. Bunyinya apa di sana? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Betul, ya? Ya. Coba kita perhatikan. Wala in sa'altahum, dan jika engkau Muhammad bertanya kepada mereka, siapa mereka? Orang-orang musyrik, orang-orang yang menjadikan asnam, ya, sebagai sesembahan, berhala sebagai sesembahan. Jika engkau Muhammad bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan as-samawat, apa? 7 lapis langit, wal ard, dan bumi, la yakulunallah. Di sana ada huruf taukid, lam, la yakulunallah, sungguh, betul-betul mereka akan mengatakan yang menciptakan itu semua adalah Allah, ya. Tengok, ya. Musyrik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengakui rububiyah Allah, tapi tidak dikatakan mereka Muslim, ya, sebab mereka tidak beriman kepada uluhiyah Allah, bahwa Allah satu-satunya zat yang disembah, diibadahi. Ada lagi di dalam surah Al-Ankabut, boleh dibuka. Al-Ankabut surah ke berapa? Surah ke-29, ya. Makkiyah juga. Al-Ankabut Makkiyah, ya. Ayat 61 dan 63. Surah ke-29 ayat 61 dan 63, ya. Surah 29, ya. Ayat 21 dan ayat 61 dan 63, ya. Di sini ada tambahan, ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunallah fa anna yufakun. Dan jika engkau Muhammad bertanya kepada mereka, orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi, ya, dan menundukkan atau memperjalankan matahari dan bulan, la yaqulunallah, sungguh betul-betul mereka akan berkata Allah. Fa anna yufakun, ya. Fa anna yufakun, ya, maka mengapa mereka bisa berpaling dari kebenaran, ya. Ayat 63. Ayat 63, wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulunallah qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'qilun. Dan jika engkau Muhammad bertanya kepada
Orang-orang musyrik. Siapa yang menurunkan dari langit air, yakni hujan, ya, maka dengan air hujan itu Allah menghidupkan bumi yang sebelumnya sudah mati, gersang, ya. Sungguh mereka akan berkata yang melakukan itu semua adalah Allah, ya kan? Qulil hamdulillah, katakanlah segala puji bagi Allah. Bal aktsaruhum la ya'qilun, ya. Ya, tetapi kebanyakan mereka la ya'qilun, tidak menggunakan hatinya untuk memahami kebenaran itu. Ya. Jadi kita sepakat bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang musyrik pun mengakui rububiyah Allah. Ya. Tapi tidak menjadikan mereka beriman karena mereka tidak mau meninggalkan tuhan-tuhan mereka. Ya. Mereka tidak mau menjadikan satu Tuhan untuk disembah. Ya. Sebab itulah ajaran nenek moyang mereka. Ya, boleh difahami ya. Nah, ikhwati fillah, berkenaan dengan makhluk, ya. Makhluk apa terjemahnya? Makhluk yang dicipta, ya kan? Khaliq pencipta, ya. Makhluk, ya, makhluk, ya, makhluk yang dicipta, ya kan, yang dicipta. Kemudian khaliqun pencipta. Kita disebut makhluk yang dicipta, ya. Harus kita fahami bahwa segala sesuatu selain Allah itu disebut makhluk, ya. Hak pencipta, hak yang menciptakan itu hanya Allah tabaraka wa taala, ya. Sehingga Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, ya, zat yang menciptakanmu, ya, zat yang menciptakanmu, maka ia lebih berhak untuk disembah. Ya, itu perkataan Al-Hafiz Ibnu Hajar, ya. Siapa yang menciptakanmu, maka dia lebih berhak untuk diibadahi, disembah, ya. Mustahiq lil ibadah. Siapa mustahiq lil ibadah, yang berhak untuk disembah? Allah tabaraka wa ta'ala, karena Allah lah yang menciptakan kita, ya. Khaliq pencipta, yakni Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, berkenaan dengan makhluk, apa makhluk yang pertama Allah ciptakan? Ya, sebelumnya saya berkata al-qalam, ya. Sebelumnya saya berkata al-qalam, ya, al-qalam. Kemudian arsy, ya. Sebelumnya saya berkata demikian, ya. Tapi kembali saya mengkaji hadis-hadis yang berkenaan tentang ini, kemudian perkataan para ulama yang memang disepakati oleh jumhur ulama dalam hal ini, maka makhluk yang pertama Allah ciptakan adalah al-arsy, arsy Allah, ya, arsy Allah, ya. Berkenaan dengan kolam, ya, ada hadisnya dari sahabat Ubadah bin Samit, ya, dari sahabat Ubadah bin Samit, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma khalaqallah al-qalam. Qal uktub." Ya, sesungguhnya, nah, para ulama yang
mengambil kesimpulan bahwa arsy ini adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah, mereka memahami hadis ini, ya, hadis yang tadi saya sampaikan. Begini terjemahannya: Inna awwala ma khalaqallah al-qalam. Sesungguhnya ketika awal diciptakannya al-qalam, ya, awal diciptakannya al-qalam, bukan sesungguhnya awal makhluk yang diciptakan Allah, bukan, ya. Terjemahnya sesungguhnya ketika awal diciptakannya qalam, ya, Allah tabaraka wa taala berkata kepadanya, uktub, tulislah. Kemudian qalam berkata, Rabb, wa madza aktub? Rabb, madza aktub? Wahai Rabb, apa yang saya tulis? Kata Allah, uktub maqadir kulli syai' hatta taqumus sa'ah. Ya. Tulislah, ya, takdir semuanya, ya, segala sesuatu, yakni makhluk Allah, ya, hingga datangnya kiamat. Ya. Jadi para ulama yang mengatakan bahwa makhluk Allah pertama adalah arsy, memahami hadis tersebut bukan sesungguhnya makhluk yang pertama diciptakan, bukan, tapi sesungguhnya ketika awal diciptakannya qalam, Allah berkata kepadanya. Beda kan? Awal makhluk dengan ketika awal diciptakannya, ya kan? Nah, kemudian ini diantara yang berkata al-qalam adalah makhluk pertama adalah Syekh Al-Albani, ya. Itu yang berkata demikian, Syekh Al-Albani, ya. Dan ada beberapa ulama yang mengikutinya, ya. Tapi jumhur mengatakan arsy adalah makhluk yang pertama. Nah, kalau yang pertama ini al-qalam, hadisnya dari sahabat siapa? Ubadah bin Samit, ya. Hadisnya sahih. Nah, yang kedua ini berkenaan tentang arsy, hadisnya dari siapa? Abdullah bin Amr bin As, anaknya Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Ini yang berkenaan dengan arsy, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa bunyi hadisnya? Kataballah maqadiral khalaiq. Allah menetapkan takdir makhluknya, ya, qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Sebelum menciptakan 7 lapis langit dan bumi, ya, berapa lama? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, jadi Allah sudah menetapkan takdir makhluknya, ya, 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Kemudian Rasulullah berkata 50.000 tahun, ya, sebelum langit dan bumi diciptakan. Qal arshuhu 'alal ma', ya. Rasulullah berkata arshuhu 'alal ma', ya. Arsy-nya Allah 'alal ma', di atas air, ya. Ya, maknanya bahwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata bahwasannya al-qalam, ya, ini diciptakan oleh Allah, ya, sebelum alam semesta, langit dan bumi, ya, 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, ya, selepas atau setelah arsy diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Itu perkataan Syekhul Islam, ya, di dalam kitab fatwanya, ya. Jadi yang diciptakan pertama kali, makhluk yang diciptakan pertama kali oleh Allah adalah al-arsy, baru kemudian qalam, ya. Nah, ini maknanya saya berubah keyakinan lah, ya. Tak ada masalah kan, sebab kita ilmu ini ikhwati fillah adalah agama, ya. Seorang ulama dari kalangan tabi'in berkata, Muhammad bin Sirin namanya. Pernah dengar Ibnu Sirin? Ya.
Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin berkata, inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini agama. Fangzuru, maka perhatikanlah, maka lihatlah, amman ta'khuduna dinakum, dari siapa kamu mengambil agama. Ya, dari siapa kamu mengambil agama? Ya, itulah yang menentukan adakah kamu nantinya berjalan di atas kebenaran atau di atas kesesatan. Ya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, nanti lebih jauh saya akan menjelaskan bagaimana sesungguhnya arsy Allah itu, bagaimana kursi Allah itu, ya. Bagaimana perumpamaan arsy Allah dengan kursi, bagaimana perumpamaan kursi dengan 7 lapis langit. Ya, insyaallah akan saya jelaskan nanti. Ya. Tapi untuk maklumat bocoran ya, sedikit saja ya. Ini arsy Allah ini, Allahu Akbar ya, makhluk Allah yang azim ya, yang agung, yang karim, yang mulia, yang majid, yang mulia, disebutkan dalam Al-Qur'an ya. Arsy Allah ini dipikul oleh beberapa malaikat. Kita tidak mengatakan beberapa orang ya. Kadang orang mengatakan beberapa orang. Bagaimana ini? Beberapa malaikat ya, beberapa malaikat ya. Dikatakan di dalam Al-Qur'an ada 8 malaikat yang nanti akan memikul arsy Allah ini ya ketika hari kiamat ya. Sekarang belum 8, nanti di hari kiamat ada 8. Ya, sekarang kurang dari 8. Nah, Rasulullah SAW diizinkan oleh Allah untuk menceritakan ya bagaimana besarnya salah satu malaikat pemikul arsy Allah tabaraka wa taala. Ya. Hadisnya sahih dari sahabat Jabir bin Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna ma baina syahmati ya, wa udhunihi syahmah udhunihi ila atiqihi ya masirah 700 am ya. Apa maknanya? Ya, sesungguhnya salah satu malaikat pemikul arsy Allah itu ya besarnya ya antara syahmah, ini syahmah namanya ya, antara apa, daun telinga ya, antara daun telinga hingga pundaknya, ini perjalanan 700 tahun. Allahu Akbar. Pundak, bahu ya, bahu. Jadi antara daun telinga malaikat hingga bahunya itu perjalanan 700 tahun. Perjalanan apa? Perjalanan burung ya, burung dengan kecepatan tinggi lah, bukan pesawat ya, burung. 700 tahun, Allahu Akbar. Itu baru syahmah, daun telinga hingga bahu. Belum dari daun telinga ke atas, bahu ke bawah ya. Betapa besar ya salah satu malaikat pemikul arsy Allah ya. Ini gambaran singkat lah. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian soalan ketiga ya, soalan ketiga kan di sini bunyinya limadza khalaqakallah ya, mengapa Allah menciptakanmu ya kan? Jawabannya, Allah menciptakan kita agar kita beribadah kepada Allah ya. Nah, yang dimaksud khalaqana, Allah menciptakan kita itu tidak hanya manusia, tapi juga jin di dalamnya ya. Disebut ya as-saqalan ya. As-saqalan. As-saqalan. Ya, as-saqalan ini ins ya. Insun jinnun ya kan. As-saqalan, dua makhluk yang
dibebani hukum oleh Allah. Ya, taklif ya. Dibebani syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Boleh difahami ya? Nah, sekarang ada pertanyaan di sini ya. Kalau memang dari manusia ya dipilih Rasul dan Nabi, itu kan? Adakah Rasul dan Nabi itu dari kalangan jin? Ya. Dari kalangan manusia Rasul dan Nabi ada. Ya, adakah dari kalangan jin itu Rasul dan Nabi? Maka jawabannya Rasul dan Nabi itu hanya dari kalangan manusia saja. Adapun dari kalangan jin bukan Rasul dan Nabi namanya. Ya. Boleh dibuka, ikhwati fillah, tuan dan puan yang dirahmati Allah, di dalam surah Al-Hadid ayat 26 kalau tak silap. Al-Hadid surah ke-57 ya. Al-Hadid surah ke-57. Al-Hadid surah ke-57 Madaniyah ya. Surah Madaniyah. Ya, ayat ke-26 ya. Al-Hadid surah ke-57 Madaniyah ya. Ayat 26 ya. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ya. Apa terjemahnya? Dan sungguh kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim alaihimassalam, dan kami menjadikan kenabian dan Alkitab untuk keturunan keduanya. Ya. Faminhum muhtad. Ya. Maka ada di antara pengikutnya, yakni umatnya, yang diberi petunjuk. Wa katsirum minhum fasiqun, tapi kebanyakan ya mereka fasik ya. Mereka fasik. Mereka sudah mengetahui bahwa yang dibawa oleh Nabi Nuh dan Ibrahim itu hak, benar ya. Tapi mereka tetap berpaling ya. Sebab apa? Sebab hawa nafsu. Dan satu lagi godaan syaitan, bujukan syaitan. Itu ya. Jadi di sini jelas bahwa Nabi dan Rasul itu dijadikan hanya dari kalangan manusia, dari keturunan Ibrahim dan Nuh dan Ibrahim alaihimassalam ya. Boleh dibuka surah Al-Ahqaf ya. Surah Al-Ahqaf ayat 29. Surah Al-Ahqaf surah ke-46 ya. Al-Ahqaf surah ke-46. Ini berkenaan dengan istilah orang yang menyampaikan dakwah dari kalangan jin ya. Apa namanya gitu kan. Surah Al-Ahqaf surah ke-46 ya. Al-Ahqaf surah ke-46 ya. Ayat 29 ya. Al-Ahqaf ini surah Makkiyah. Ayat 29 ya. Ya. Ayat 29 surah Al-Ahqaf ya. Wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Bukan Nabi dan Rasul ya dari kalangan mereka, tapi istilahnya apa? Munzir, orang yang memberi peringatan ya. Orang yang memberi peringatan. Kalau dari kalangan manusia disebut apa? Ulama ya. Mereka hanya memiliki ulama, orang yang memberi peringatan. Tidak ada Nabi dan Rasul ya kan. Dan ingatlah ketika kami hadapkan, ketika Allah hadapkan kepadamu wahai Muhammad
ya, sekumpulan jin yang mendengarkan bacaan Al-Qur'an, maka ketika mereka menghadiri ya pembacaan itu, pembacaan Al-Qur'an tersebut, ya, mereka berkata, "Diamlah kamu," ya, untuk mendengarkannya. Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Ya, jadi jelas namanya apa? Munzir. Ya, munzir. Ya, yang memberi peringatan. Itu ya. Nah, bisa jadi ya di ruangan ini ada jin yang ikut mendengarkan. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada jin itu untuk menerima kebenaran yang disampaikan, kemudian didakwahkan kepada jin yang lain, gitu kan. Nah, ini. Itu ya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perintah Allah tabaraka wa taala untuk menyembah kepadanya ini ya dimulai sejak apa? Ya. Ya, sejak kita sesungguhnya sejak kita memulai kehidupan di dunia ini, ya. Hingga apa? Hingga hatta ya'tiyakal yaqin, hingga kematian menjemput kita, ya. Boleh dibuka di dalam surah Al-Hijr, ya. Surah Al-Hijr surah ke-15 ayat 99. Ya. Surah Al-Hijr surah ke-15 ayat 99. Jadi perintah Allah agar kita beribadah kepadanya, ya, ini berakhir ketika kematian menjemput kita, ya kan? Surah Al-Hijr ayat 99, ya. Surah Al-Hijr surah Makkiyah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah olehmu, ya. Siapa Rabbmu, ya kan? Hatta ya'tiyakal yaqin, hingga mendatangimu al-yaqin, kematian. Al-maut maksudnya kematian, ya. Nah, ini dalilnya berkenaan dengan perintah Allah untuk disembah sampai kita mati. Artinya kita diminta oleh Allah untuk istiqamah, ya, menyembah kepadanya, ya. Kalau kita ya menginginkan untuk dimasukkan ke dalam surga Allah tabaraka wa taala, ya. Ingat ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dimasukkannya orang ke dalam surga itu sepakat para ulama sebab apa? Karunia dan rahmat Allah tabaraka wa taala. Adapun tingkatan di dalam surga itu kembali lagi kepada amal kita, ya, terpulang kepada amal kita. Nah, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada kita, apabila kita meminta surga Allah, mintalah surga Firdaus. Ya, di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan apabila kalian memohon surga kepada Allah, mintalah, mohonlah surga Firdaus. Sebab apa? Sebab surga Firdaus itu adalah surga yang paling utama dan paling tinggi, ya. Di atasnya ada arsy Allah tabaraka wa taala, ya. Atap, ya, atau apa di sini disebutnya bumbung, ya. Bumbung surga Firdaus adalah arsy Allah tabaraka wa taala. Itu, ya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Di dalam surah Az-Zariyat, ya, boleh kita lihat di sini kan ada ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ya, Az-Zariyat ayat 56. Ya, yang ingin saya sampaikan di sini bahwa penciptaan jin itu lebih dahulu daripada penciptaan manusia. Ya. Mana dalilnya? Boleh dibuka surah Al-Hijr. Sama tadi, surah Al-Hijr. Surah ke berapa? Surah ke-15, ya kan? Ayat berapa? Ayat 27. Ya. Surah Al-Hijr ayat ke-27, ya.
Surah Al-Hijr ayat ke-27. Ya. Ayat 26-nya. Ayat 26 ini tentang penciptaan manusia, ya. Walaqad khalaqnal insana min salsalim min hama'im masnun. Ya. Ayat 27-nya. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Ya. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia. Siapa manusia yang dimaksud? Nabi Adam alaihissalam. Min salsal, dari tanah liat yang kering, ya kan? Min hama'im masmum, ya. Dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk oleh Allah tabaraka wa taala. Nah, di sini ayat 27, dan kami telah menciptakan jin, ya, sebelum Adam dari api yang sangat panas, ya. Maksud jin di sini adalah iblis, ya. Maksud jin di sini adalah iblis, ya. Dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah, Nabi Adam ini Abul Bashar. Maknanya apa? Ya, bapak sekalian manusia. Sedangkan iblis adalah Abul Jin, bapak untuk sekalian jin. Jadi tidak benar kalau ada kisah yang menyatakan bahwa iblis ini bagian dari malaikat dulunya, gitu kan? Ini tak benar. Ini kisah Israiliyat, ya. Kisah Israiliyat. Yang benar adalah bahwa iblis adalah dari kelompok jin. Itu yang betul, ya. Dan jin yang dimaksud di sini adalah iblis yang diciptakan sebelum Nabi Adam alaihissalam, ya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, boleh dilihat, ya, soalan pertama, soalan 1, 2, ya, kemudian 3, 4 ini berkenaan dengan tauhid dan akidah yang nantinya akan Allah tanyakan di alam kubur, ya. Pertanyaan di alam kubur ini seputar tauhid dan akidah. Tak ada seputar fikah, tak ada seputar sirah, ya. Mohon maaf, bukan maknanya belajar sirah tak bermanfaat, belajar yang lain tak bermanfaat, tak. Itu kelak akan menjadi amal soleh untuk kita, gitu kan. Bukan berarti ustadz yang mengajarkan sirah ini tak bermanfaat, tak, ya. Ini menjadi amal soleh untuk dia yang akan menjadi hujjah di hadapan Allah tabaraka wa taala. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memberi gambaran, ya, tentang kehidupan setelah manusia mati, ya. Di dalam sebuah hadis yang sahih, ya, riwayat Imam Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dari sahabat Al-Barra bin Azib. Siapa? Sahabat Al-Barra bin Azib, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu dengan para sahabat mengantar jenazah salah seorang sahabat Ansar. Sahabat Ansar, maknanya yang hidup di mana? Ansar di Madinah, ya. Sesampainya di kuburan, ya, di pemakaman, kemudian ada sahabat yang bertugas untuk menggali lahatnya, ya, dan jenazah itu pun dimasukkan, ya. Ketika jenazah itu dimasukkan ke liang lahat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di sekitar makamnya, ya, kuburnya. Para sahabat pun duduk, ya. Mereka, para sahabat, tidak ada yang berani melihat ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Seolah-olah di atas kepala mereka itu ada burung, ya. Macam mana kalau di atas kepala kita ada burung, kan? Ya, kalau kita angkat macam ini, burung akan terbang, gitu kan. Jadi mereka tak berani melihat kepada Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah memegang ranting pohon, ya, kemudian ditusukkan ke tanah, ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ista'idzu billah min adzabil qabr." Ya. Mohonlah perlindungan, ya, kepada Allah daripada azab kubur. Diulangi sebanyak 3 kali, ya, atau 2 kali, ya, dalam riwayat lain. Ista'idzu billah min adzabil qabr. Ista'idzu billah min adzabil qabr. Ya. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, sesungguhnya, ya, seorang mukmin ketika dia sakaratul maut, ya, naza, ya, ketika sakaratul maut, ya, maka para malaikat turun kepadanya dengan wajah yang berseri-seri, ya, dengan wajah yang memancarkan sinar layaknya matahari memancarkan sinar, ya. Artinya betul-betul dipenuhi cahaya, gitu kan. Mereka duduk sejauh mata memandang, ya, sejauh mata memandang, ya, sejauh mata kita memandang, maka para malaikat duduk, gitu kan, di sekitarnya, gitu kan. Nah, kemudian turun malakul maut, malaikat maut, duduk di sisinya, duduk di sisi kepalanya. Lalu malaikat maut berkata, ukhruji ayyatuhan nafsu mutmainnah at-thayyibah. Bukan mutmainnah, ya. Kalau mutmainnah di dalam Al-Qur'an, ya. Ukhruji ayyatuhan nafsu at-thayyibah, ya. Keluarlah wahai jiwa yang baik, ya. Ya. Ukhruji ayyatuhan nafsu thayyibah ila maghfirah minallah wa ridwan, ya, kepada ampunan dan ridha Allah tabaraka wa taala, ya. Kemudian Rasulullah menggambarkan betapa senangnya ruh itu dicabut, ya. Memang tetap merasa sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun merasa sakit ketika sakaratul maut itu beliau lalui, gitu kan, ya. Tapi betapa senangnya ruh itu keluar, ya. Seperti tetesan, seperti air digambarkan di sana air menetes, gitu kan. Seperti tetesan air, gitu kan, yang tidak ada penghalangnya, gitu kan. Atau digambarkan juga di dalam surah An-Nazi'at kalau tak silap, itu seperti rambut yang dimasukkan ke dalam tepung, gitu kan. Senang untuk dicabut, ya. Kemudian akhirnya ruh itu pun keluar, ya, dan para malaikat sudah menyiapkan kain kafan daripada surga dengan membawa wewangian yang sungguh wewangian itu tidak pernah ada di bumi ini. Itu sangat wangi, ya. Kemudian ruh itu dibungkus dengan kain kafan, diberi wewangian, lalu para malaikat dan ruh itu pergi hingga langit dunia, ya, sama'ud dunia, ya. Sesampainya di langit dunia, malakul maut minta izin untuk dibukakan pintu langit, ya. Maksudnya ini langit pertama, langit kedua, dan seterusnya, ya. Dibukakanlah oleh malaikat penjaga pintu langit itu, ya. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan tidak ada satupun malaikat yang berjumpa dengan ruh tersebut, ya, melainkan mereka berkata, ya, ruh siapa ini, ya, ruh siapa ini, ya. Kemudian dijawab oleh malakul maut, ini adalah ruh fulan dengan perkataan yang sangat indah, ya. Sampailah di langit ketujuh. Kemudian Allah tabaraka wa taala perintahkan untuk menulis kitab amalan hamba ini di mana? Di Illiyin, ya, namanya Illiyin, tempat tertinggi, ya, untuk menulis kitab amalan dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar ruh ini dikembalikan lagi ke bumi, ya. Karena sesungguhnya Allah menciptakan asal manusia dari tanah, ya.
kemudian ke dalam tanah itu pun Allah mengembalikannya, dan kelak Allah mengeluarkan ia dari tanah. Ya. Kemudian ruh itu pun kembali bersama jasadnya. Lalu datanglah dua malaikat bertanya. Nah, dua malaikat bertanya tentang apa? Pertama, man rabbuka? Siapa Rabbmu? Ya, dia menjawab, Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Pertanyaan kedua, ma dinuka? Apa dinmu? Dia menjawab, dini al-Islam. Pertanyaan ketiga, malladzi bu'ista fikum? Ya. Siapa orang yang diutus kepada kalian ini? Ya. Malaikat ketika itu memperlihatkan seseorang, ya, dan ditanya kepada penghuni kubur itu, ya, siapa yang lelaki yang diutus kepada kalian ini? Kemudian dia menjawab, Rasulullah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya lagi, ma'amaluka? Apa amalanmu? Dia menjawab, qara'tu kitab Allah, aku membaca kitab Allah selama di dunia, ya, mencoba untuk memahaminya, mengamalkannya, wa amantu bihi, dan aku beriman dengan apa yang ada di dalamnya, wa sadaqtu bihi, dan aku membenarkan juga dengan apa yang ada di dalamnya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian datang suara, ya, daripada langit, ya, memerintahkan agar dibukakan pintu surga, gitu kan, pintu surga untuknya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada malaikat untuk apa? Untuk mendatangkan untuknya firash. Ya, firash itu inilah tempat tidur, ya, tempat tidur daripada surga, dan memerintahkan malaikat untuk memakaikan untuknya pakaian surga. Ya. Lalu diluaskan kuburnya, didatangkan aroma surga itu kepadanya. Ya. Kemudian diperintahkan makhluk, ya, satu makhluk untuk datang kepadanya. Ya. Satu makhluk yang wajahnya sangat tampan, ya. Kemudian kalau ini untuk laki-laki lah, kalau untuk perempuan sangat cantik, gitu kan. Kemudian dia pun wangi, ya. Lalu makhluk ini berdiri di hadapannya. Kemudian penghuni kubur ini yang meninggal bertanya, siapa engkau? Maka dia menjawab, saya amal salehmu. Ya. Ketika mendapat jawaban seperti itu, ya, penghuni kubur ini terus berdoa kepada Allah, ya, aqimis sa'ah, ya Rabb, ya, ya Rabb aqimis sa'ah, ya, tegakkanlah hari kiamat. Maksudnya datangkanlah kiamat itu. Arji' ila ahli wa mali, ya, kumpulkan aku bersama keluarga dan hartaku di dalam surga, ya, amal solehku di dalam surga. Nah, berbeza dengan ruh yang khabith, ruh yang fajir, ruh yang banyak melakukan dosa, yang banyak bermaksiat kepada Allah hingga kematian datang kepadanya, ya. Yang turun kepadanya adalah para malaikat juga, tapi malaikat yang sangat menyeramkan, ya, sangat menyeramkan, membawa kain kafan dari neraka, ya, dengan aroma yang sangat busuk, gitu kan, bau, ya. Malakul maut pun duduk di sisinya dengan wajah yang sangat menyeramkan, ya. Jadi bisa kita ketahui, ya, beza, ya, malaikat yang mencabut ruh orang mukmin dengan ruh orang yang tidak beriman, ya. Bukan satu malaikat, tidak, ya. Malakul maut ini ada timnya dia, ya, ada timnya, ya. Tentu tidak tidak benar kalau dikatakan malaikat maut ini hanya satu, ya, atau disebut dikenalnya Israel, gitu kan. Sebab kalau hanya satu, ini tidak mungkin, gitu kan, dalam satu masa
dia mencabut semua makhluk. Ini tidak mungkin. Ya, jadi malakul maut ini istilah untuk para malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Gitu kan. Beza dengan tadi ruh orang yang tidak beriman, dia setelah dicabut ruhnya oleh malaikat, ya, sangat susah untuk mencabut ruh dia itu, ya, dan menyakitkan seperti mencabut duri, ya, mencabut duri, ya, satu persatu, ya, mencabut duri, sangat menyakitkan, ya. Kemudian ruhnya itu pun dibawa oleh malaikat sampai ke langit dunia, dan malaikat minta diizinkan untuk dibukakan langit pertama, tidak diizinkan, dan Allah perintahkan untuk malaikat mencatat amal buruknya, ya, amal perbuatannya di mana, di sijin, ya, di bumi, di lapisan bumi paling bawah, ya, untuk meletakkannya di lapisan bumi paling bawah, di sijin namanya. Kalau yang mukmin tadi di iliyin, kalau yang tidak mukmin ini di sijin, ya kan. Kemudian dikembalikan ruhnya ke malaikat, dikatakan datang dua malaikat bertanya kepadanya, ya, dengan pertanyaan yang sama, man rabbuk. Dia tidak bisa menjawab, hanya berkata la adri, saya tidak tahu, gitu kan. Ditanya madinuk, kemudian dia pun menjawab sama la adri. Kemudian ditanya malladzi bu'itsa fikum, siapa lelaki ini, dia pun tidak tahu, ya. Akhirnya dibukakan untuknya pintu neraka. Hawa neraka itu didatangkan kepadanya, dia dipakaikan pakaian dari neraka, firosh dari neraka, tempat tidur dari neraka, disempitkan kuburnya. Datang kepadanya laki-laki yang seseorang yang buruk rupa dengan aroma yang sangat busuk, gitu kan. Berdiri di hadapannya dan ditanya, siapa engkau? Dia menjawab, amal saleh. Nah, kemudian apa yang dia katakan? Dia berkata, ya Rob, ya, la takumis sa'ah, jangan engkau datangkan hari kiamat, jangan kau datangkan hari kiamat, ya. Tengok, ya, karena dia mengetahui, ya, bahwa perjalanan berikutnya, ya, daripada alam kubur ini akan lebih dahsyat lagi, ya. Neraka akan lebih dahsyat lagi nanti, dia disiksa di sana, sehingga dia tidak menginginkan kiamat itu ditegakkan oleh Allah, didatangkan oleh Allah tabaraka wa taala. Ini hadisnya sahih, ya. Nah, ikhwati fillah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala menjadikan hati kita istiqomah di atas kebenaran, ya, hingga kematian datang kepada kita, ya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, boleh dibuka muka ke-6, ya. Muka ke-6, di sini ada penjelasan berkenaan dengan sifat sirat, ya, jisr, ya, sifat titian, ya, titian sirat, ya, sifat titian sirat, ya. Bisa dilihat, ya, yang paling bawah, ya, yang paling bawah ada al-islamu huwas siratul mustaqim, ada, ya, muka ke-6 ada, ya, al-islam huwas siratul mustaqim, ya. Al-islam itu adalah as-sirat al-mustaqim, ya, ya. Dalilnya apa? Hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, ya, dari sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, ia berkata, was-sirat al-Islam, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, was-sirat al-Islam, sirat itu adalah Islam, ya. Yang dimaksud dengan as-sirat al-mustaqim di dalam surah Al-Fatihah itu adalah Islam, ya. Ini tafsir yang memang mu'tabar, diakui, ya. As-sirat al-mustaqim itu adalah al-Islam, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, kemudian di sini dilanjutkan, wa huwa hadisun sahih, ya, hadisnya sahih, ya.
faman thabata alaihi thabata insyaallah ala sirat al-jisr al-mamdud ala jahannam. Barang siapa, ya, siapa saja yang ketika di dunianya, ya, dia sabat, dia mantap hatinya, ya, berjalan di atas kebenaran, ya, yang Allah sudah perintahkan, ya, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dia mengikuti kebenaran itu, ya, maka insya Allah, ya, ketika berada di atas titian sirat itu pun Allah akan memantapkan hatinya, gitu ya. Allah akan memantapkan hatinya. Dan as-sirat ini, al-jisr ini dibentangkan di atas neraka jahanam, ya. Panjangnya, ya, tidak ada yang tahu, hanya Allah tabaraka wa taala. Yang jelas panjangnya sirat ini, ya, seluas sepanjang selebar jahannam ini, gitu kan. Ibaratnya lebar jahanam ini dari sini ke sini, begitupun as-sirat dibentangkan, gitu kan. Tapi tidak ada yang tahu, wallahu alam, tidak dijelaskan, ya, berapa panjang as-sirat ini. Yang dijelaskan adalah kedalaman jahanam itu sendiri, ya. Kedalamannya adalah 70 tahun, ya. Batu dilempar untuk sampai ke dasarnya, itu selama 70 tahun, gitu kan. Ya. Itu kedalaman jahanam. Dan jahanam yang dibentangkan, sirat yang dibentangkan di atas jahanam ini, ya, ini diperuntukkan hanya untuk orang-orang Islam saja. Maksudnya orang kafir ini tidak berjalan di atas sirat, ya. Orang kafir itu terus dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, ya. Yang berjalan di atas sirat ini, ya, titian ini hanyalah orang-orang orang-orang muslim saja, ya. Baik dari kalangan Nabi Muhammad ataupun umat-umat terdahulu. Sebab agama para nabi adalah al-Islam, ya kan? Agama para nabi dan rasul adalah al-Islam, ya. Jadi yang akan diperintahkan untuk berjalan lebih dahulu adalah umat Nabi Muhammad dan umatnya. Dan ikhwati fillah, ya, rahimahullah, tidak ada satu nabi pun, ya, yang menyaksikan umatnya ketika itu berjalan di atas sirat kecuali mereka berkata, ya Rabb, Allahumma aslim, ya Allah selamatkanlah mereka, ya Allah selamatkanlah mereka. Nah, di sini disampaikan bagaimana sifat sirat itu, ya. Apa sifat sirat di sini? Ya. Yang pertama adalah as-sirat ini dia lebih tipis daripada rambut. As-sirat lebih tipis daripada rambut, ya. Tidak didapati keterangan rambut di belah 7, ya, tak. Ya. Lebih tipis daripada rambut, ya. Lebih tajam daripada pedang. Yang kedua, lebih tajam daripada pedang. As-sirat ini, titian ini, ya. Kemudian dijadikan oleh Allah sirat ini, dia sifatnya benda yang di atasnya mudah tergelincir, licin, ya. Tajam, lebih tajam daripada pedang, sangat tajam dan mudah tergelincir. Orang yang benda yang ada di atasnya ini, ya. Nah, kemudian, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi gambaran bahwa di sisi kanan dan kiri, ya, di sisi kanan dan kiri itu nanti ada kalalib muallaqah, ya. Kalalib, ada kail-kail, ya. Kail-kail yang sangat tajam yang akan yang menuju orang yang akan berjalan di atas sirat ini, ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fayamuru awwalukum kalbarq," ya. Ada orang yang melewati sirat itu kalbarq, seperti kilat. Ini yang awal-awal lah, ya. Yang awal-awal mereka yang melewati sirat itu seperti kilat, kalbarq, seperti kilat, ya. Kata para sahabat, bagaimana seperti kilat wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, ya,
sekedip mata gitu kan. Ya. Itulah kilat gitu kan. Hanya kedipan mata saja sudah melewati sirat, selamat ya. Allah selamatkan dia. Kemudian orang berikutnya ada seperti angin yang sangat kencang ya. Angin apa yang sangat kencang? Angin topan ya misalnya kan, atau tornado misalnya ya. Ini lebih kencang lagi gitu kan daripada angin yang ada di dunia ya. Tak boleh kita samakan angin yang dimaksud oleh Allah ya, kecepatan angin yang dimaksud oleh Allah ini sama seperti kecepatan angin di dunia, tak, lebih cepat lagi ya. Kemudian orang berikutnya seperti apa ya, katair, seperti burung yang sangat kencang gitu kan. Orang yang berikutnya wasyaddir rijal, seperti orang yang berlari ya. Jadi yang pertama seperti kilat, yang kedua seperti angin, yang ketiga seperti burung gitu kan, yang sangat kencang gitu kan, yang sangat cepat. Yang berikutnya seperti orang berlari gitu kan. Nah, ini mereka kondisi mereka ini terpulang kepada amalan mereka gitu kan, terpulang kepada amalan mereka masing-masing ya. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'jaz a'malul ibad ya. Sehingga semakin orang yang terakhir melewati sirat itu amalannya paling lemah gitu kan. Amal solihnya paling lemah ya. Amal solihnya paling lemah orang yang terakhir melewati sirat itu ya. Nah, digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini ya. Mereka yang terakhir melewati sirat itu dengan cara apa? Merangkak ya, dengan cara merangkak. Kemudian kalalib muallaqah tadi ya, kail-kail yang sangat tajam ya, yang siap untuk mengoyak mereka ya, badan mereka, itu diperintahkan oleh Allah bi akhdhi man umirat bihi. Diperintahkan oleh Allah untuk mengambil ya, menyambar orang yang dikehendaki ya. Orang yang dikehendaki oleh Allah untuk disambar kalalip itu, terkena kalalip itu, mereka jatuh ya ke neraka jahanam ya. Famakdush naj ya, tapi ada di antara mereka ya disambar oleh kalalip itu, tapi tetap diselamatkan oleh Allah ya. Badannya ya dikoyak oleh kalalip itu, kail itu, tapi tetap selamat ya melewati sirat itu dengan cara merangkak. Ada lagi wa mukardasun finnar, ada yang tidak selamat ya, disambar kemudian terjatuh ke neraka jahanam yang dalamnya 70 tahun itu ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah tabaraka wa taala berfirman di sini di dalam surah Maryam, surah ke-19 ya. Surah Maryam surah ke-19 ayat 71 ya. Surah 19 ayat 71, surah Maryam Makkiyah ya. Di sini Allah tabaraka wa taala menegaskan ya, wa in minkum illa wariduha ya. Ada ya, kana ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya ya. Maknanya apa? Ya, sungguh setiap kalian itu akan mendatanginya. Maksudnya apa? Mendatangi as-sirat ya. Mendatangi as-sirat, bukan mendatangi neraka ya, tapi mendatangi as-sirat. Yakni orang muslim ya. Orang muslim, ada di antara mereka yang mukmin, ada di antara mereka yang fasik, ada di antara mereka yang maksiat gitu kan. Nah, jadi setiap orang muslim pasti mendatangi as-sirat ya. Kana ala rabbika hatman maqdiyya ya. Yang demikian itu sudah ditetapkan ya oleh Allah tabaraka wa taala.
Tsumma nunajjil ladzina taqau, kemudian Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa kepadanya. Wa nadzaru zalimina fiha jithiya, dan Allah ya biarkan ya orang-orang zalim tadi, orang-orang yang ya bermaksiat, fasik ya kepada Allah tabaraka wa taala untuk masuk ke dalam neraka jahanam itu. Ya. Nah, ini gambaran tentang titian sirat ya yang dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadis yang sahih ya, riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah dan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya, mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memantapkan hati kita ya di atas ketaatan dan ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala ya. Dan ada doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan untuk selalu kita baca ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik ya. Ini doa untuk senantiasa kita baca ya. Mudah-mudahan di dunia kita diistiqomahkan oleh Allah dalam ketaatan dan ketakwaan, nanti di akhirat kita pun diistiqomahkan hatinya untuk melewati sirat tersebut ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Yang kata Quran makhluk kan. Jadi macam mana Quran masa perbahasan dia, jadi kan Quran ada kalam. Al-Quran kalam bukan kolam. Jadi Al-Quran itu kalam dengan kaf, kalam. Kalau ini kan qaf ya. Al-Quran kalamullah ya, perkataan Allah, bukan makhluk. Kalau ini qalam ya, qalam ini makhluk ya. Al-Quran ada orang mengatakan ya, entah sadar atau tak sadar dia, Al-Quran adalah mukjizat daripada Allah tabaraka wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ia adalah ciptaan Allah. Ini ciptaan Allah. Ini perkataan yang tidak benar ya. Kalau dikatakan Al-Quran ciptaan Allah, bukan ya. Al-Quran adalah kalamullah. Ya, kalau dikatakan ciptaan Allah, makhluk namanya. Ya, banyak orang Muslim yang tak sedar ini ya. Al-Quran ciptaan Allah, bukan kalamullah. Ya, ini kalam. Yang satu lagi kalam. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Ada soalan? Cukup? Mau dilanjutkan? Ini ya Allah. Mau dilanjutkan atau cukup? Cukup. Insyaallah minggu depan ya. Ini entah ya, kalau sudah mensyarah, kita menyampaikan syarah ini tak terasa ya. Ini mohon maaf sebab memang penjelasan yang berkenaan tentang soalan-soalan tadi kena disampaikan dengan jelas ya, sebab masalah akidah kan, masalah tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang tak ada soalan lagi ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari. Mohon maaf kesalahan itu datangnya dari diri saya dan dari setan. Allah kebenaran itu hanya datang dari Allah tabaraka wa taala. Kita tutup dengan ya. Itu orang yang meninggal
barzah gitu. Alam barzah. Iya, betul. Ya. Perbedaan alam barzah dengan yang alam kubur kan? Ya. Ini dua istilah yang kedua-duanya ada dalilnya, ada nasnya ya. Ya, ada nasnya bahwa apa namanya? Ada azab kubur itu hak gitu kan. Nikmat kubur itu hak gitu kan. Nah, kemudian datang nas lain di dalam Al-Qur'an juga ya. Saya lupa surahnya, surah dan ayatnya. Nah, barzakh ya. Barzakh itu adalah pemisah antara kehidupan dunia dan awal kehidupan akhirat, ya kan? Nah, kedua-duanya tidak bertentangan, ya. Hanya istilah saja ini, hanya istilah saja. Ketika kita berkata bahwa kehidupan pertama, ya, kehidupan pertama akhirat itu adalah alam barzakh atau alam kubur. Ini istilah saja. Kalau kita nak mengatakan alam kubur, pada hakikatnya yang dikehendaki adalah barzakh itu, ya, barzakh, ya. Bukan berarti barzakh itu di dalam kubur. Maksudnya gini, ya, seseorang yang dikuburkan, ya, sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, ya, bukan maknanya itulah barzakh, bukan, ya. Itu sifat, itu fisikal saja, ya. Orang sudah dimasukkan ke liang lahat, maka nanti dia akan berada di alam yang bernama barzakh itu, ya. Sebab ketika seseorang jasadnya tidak ditemukan, misalnya di laut, di mana, ya, lalu bagaimana gitu kan, kedudukan dia gitu kan, ya, kedudukan dia setelah mati di alam barzakh itu, ya kan, di alam barzakh. Tetapi ya tidak disebut alam kubur gitu kan, ya. Untuk orang yang mati kemudian dikuburkan, maka istilahnya alam kubur, ya, alam kubur atau tapi yang dimaksud sebenarnya adalah alam barzakh gitu kan. Boleh difahami ya. Jadi hakikatnya alam barzakh, ya. Adapun alam kubur itu istilah saja, istilah lain, ya. Tapi memang Rasulullah SAW perintahkan kita untuk meminta perlindungan dari 4 perkara kan. Pertama dari azab kubur, ya. Azab kubur itu berlaku di mana? Di alam barzakh, ya. Bukan di kuburan itu, bukan. Di alam barzakh ada alam, memang alam lah, ya, kita tak tahu kan, ya kan. Kemudian dari azab jahannam, dari fitnah hidup dan mati, kemudian fitnah dajjal, gitu ya. Jadi alam kubur ini istilah lain lah, istilah lain, dan istilah ini tidak dikatakan salah, ya kan. Tapi lebih tepat disebut alam barzakh, ya. Kehidupan pertama akhirat adalah alam barzakh, gitu. Kita akan ruh itu nanti akan dikumpulkan lagi dengan jasad, dimasukkan ke dalam jasad di alam barzakh itu, gitu ya. Balik kemana? Balik balik ke dunia. Tak boleh, sudah. Itulah pemisahkan antara kehidupan akhirat dan dunia, ya. Bezanya tadi saja kan, mukmin dan non mukmin tadi, ya. Itu satu-satunya hadis yang sangat detail menjelaskan tentang gambaran alam barzakh itulah, alam kubur itu. Wallahu a'lam. Tidak mungkin duduk dalam alam barzakh yang sama ataupun ya, mereka akan bertemu kat dalam
Antara satu sama lain. Iya, untuk mukmin dan tidak mukmin ya tempatnya sama, alam barzakh. Hanya saja keadaannya yang berbeza, gitu kan. Adapun ruh ya. Di dalam satu riwayat, ruh orang-orang beriman itu suatu masa akan diletakkan oleh Allah di mana? Di tembolok burung hijau, ya kan. Nah, burung itu nanti ya akan membawa mereka ke dalam surga, gitu kan. Hinggap di pohon, gitu kan, macam itu, pohon surga. Itu artinya apa? Ya di sanalah orang tapi yang lebih tepat di sini adalah orang-orang yang syahid, ya, orang-orang yang syahid, yang ruhnya dikumpulkan kemudian masukkan ke dalam tembolok burung hijau itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah lebih jauh lagi nanti kita akan bahas pertemuan mendatang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.